Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidul Islami ay arkanuhu khamsun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kaidah Islam atau rukun ay arkanuhu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan melaksanakan salat, wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat, wa shaumu syahri ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang kuat, bagi orang yang mampu. Jadi rukunnya Islam itu ada 5. Satu, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua, melaksanakan solat. Solat ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang Islam, laki-laki baik perempuan, anak kecil yang sudah balik, baik bencong, itulah. Semuanya wajib melaksanakan solat. Dan melakukan zakat. Zakat itu ada zakat zakat nafsi, zakat badan seperti zakat petra, zakat mal, zakat tijarah, zakatnya hewan al-ma'ashi seperti sapi, zakatnya sapi kalau punya 40, kambing, unta, dan lain-lainnya. Wa shaumu syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wajib puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan Ramadan. Dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Wa sayati al-kalamu ala al-arba'atil akhirah, dan akan datang pembahasan atas empat yang terakhir fi mahaliha, di tempatnya. Wal istinja'u wajibun min kulli kharijin mu'tadin kal bauli wa ra'iti au nadirin kadamin wa qayhin. Jadi istinja itu cebok, itu wajib dari setiap sesuatu yang keluar. Baik keluarnya itu dari jalan yang biasa, kabaulin, seperti kencing, lewat jalan depan, waitin, dan wait buang air besar, wait itu dari jalan belakang, dari duur, au nadirnya, atau sesuatu yang jarang terjadi seperti keluar darah atau nanah. Jadi setiap sesuatu yang keluar dari dubur dan kubur itu harus dibasuh, harus dicebok, karena kencing dan tai itu adalah najis. Jadi tempatnya yang keluar kencing dari yaitu kubur itu harus dibasuh biar suci. Itulah makanya namanya istinja. Karena kalau kita ibadah seperti sholat itu kan harus suci dari hadas kecil, dan hadas besar juga suci dari najis. Kalau kita kencing tidak dibasuh, itu kan najis, tempatnya itu sebut najis. Seperti itu. Minas sabila, ini dari jalan dua, yaitu kubul dan dubur.
Ail kubuli wad duburi, yaitu jalan depan dan belakang, yakni minhuma, dari keduanya, aw min ahadima, atau dari salah satunya. Mulawisin, yang mengotori, kharaja bihi ghairu mulawisin karihin wadudin, baik itu mengotori atau tidak mengotori, seperti angin, wadudin, dan ulat, bila lausin, dengan tanpa mengotori. Faya yajibul istinja'u minhu, maka tidak wajib istinja dengan kharaja bihi ghairi mulawithin karihin wadudin, itu tidak wajib. Jadi kalau keluar kencing dan tai, itu wajib dibasuh, dicebok. Tapi kalau tidak mengotori sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, tidak mengotori, seperti hanya keluar kentut, kentut itu tidak wajib. Jadi orang kentut, menurut Imam Syafi'i, kalau orang kentut tidak wajib dibasuh, tidak wajib istinja. Seperti keluar ulat misalnya, keluar ulat, tapi yang tidak mengotori, kering, uratnya itu kering, bukan dalam keadaan basah atau bercampur dengan kencing atau bercampur dengan tai, enggak. Itu tidak wajib istinja. Bimain, dengan air, alal aslih fi izalatin nasi aw hajarin. Jadi istinja cebok itu dengan menggunakan air atau menggunakan batu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaza al-istinja'a bihi haitsu fa'alahu wa amara bi fi'lihi. Allah Ta'ala memperbolehkan istinja dengan batu. Sekiranya Kanjeng Nabi pernah mengerjakan dan memerintah untuk dikerjakan istinja, kalau tidak air, istinja dengan batu. Wal muradu bi qawlihi aw hajarin, yang dimaksud perkataannya musannif aw hajarin, wal muradu wujubu thalathati masahatin, wajib 3 usapan. Bi thalathati ahjarin, dengan 3 batu, 3 usap, diusap 3 kali dengan 3 batu, au bi thalathi atrafi hajarin, atau dengan 3 pucuknya batu besar, pucuknya ada 3. Jadi di situ diusap dengan 3 pucuknya batu. Lisairil mahalli, pada tempat itu, tempat istinja di dubur atau kubul. Fa ilam yasul al-inqa'u bi thalathati, apabila orang tersebut cebok dengan batu, menggunakan 3 batu, belum bersih. Belum bersih. Udah 3 batu tapi belum bersih. Wajabal inqa'u, maka fa'ilam yasul inqa'u bi thalathati wajaba al inqa'u, ay bi rabi'in fa aktsara. Jadi harus wajib bersih. Ditambahi 3-4 batu, 5 batu, seperti itu. Wisanul itar, disunatkan ganjil 5, 7, 9, 11 batu sampai bersih. Wa qad ulima min kalamil musannifi, telah diketahui sungguh dari perkataannya musannif, min kalamil musannifi, anna ghairas sabilaini laisa kasabilain, bahwasanya selain kubul dan dubur itu hukumnya tidak sama dengan kubul dan dubur. Fi ma zakarahu, di dalam keterangan yang telah disebutkan oleh musannif, bahwa kadzalik li'anna al-kharija min ghairihima, karena sesuatu yang keluar dari selain kubul dan kubur, yata'ayyanu bihi al-ma'uh, maka tertentu harus menggunakan air. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar
sesuatu yang najis keluar, bukan dari kubul dan dubur. Misalnya orang muntah, biasanya dari mulut muntah. Nah, muntah itu kan muntah itu kan najis, ya, maka harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Maksudnya yang boleh menggunakan batu itu kalau keluar dari sabila ini, dari kubur dan dubur, jalan kubur dan dubur, dari dekar dan yang di belakang gitu. Tapi kalau selain keluar sesuatu yang najis tersebut keluar dari selain kubur dan dubur, ya harus menggunakan air, harus, tidak boleh menggunakan batu. Jadi boleh dengan hajarin bimain hajarin ma yakumu maqamahu, atau sesuatu yang menempati batu. Jadi kalau orang tidak ada batu, misalnya istinja, cebok, tidak ada batu, atau sesuatu yang sama dengan batu, fil iktifai, di dalam bolehnya istinja dengan sesuatu tersebut. Min kulli jabindin, dari setiap sesuatu yang keras, tohirin yang suci, qaliin atau sesuatu yang bisa memindahkan dari tempat ke tempat yang lain. Ghairi mat'umin, bukan makanan, meskipun keras. Kalau roti, misalnya roti keras, tidak boleh dibuat untuk cebok, karena itu makanan. Au muhtaramin, atau sesuatu yang dimuliakan, yang terhormat. Wala mutallin, dan bukan termasuk tidak basah, yang tidak basah. Kalau basah, meskipun batu, kalau basah tidak boleh. Kal hazafi, seperti tembikar, wal khashabih, ban kayu, lihusuril ghardi bihi. Ada sesuatu, kalau tidak ada batu, ya pakai tembikar atau kayu itu mayoritas kan. Kalau kayu kan keras, pakai kayu misalnya, boleh. Wa kharaja bil jamidi, dikeluarkan dari perkataan musannif jamid, al ma'i'u ghairul ma'it tahuri, ya sesuatu yang encer selain air yang suci. Kama'il wardi, seperti air mawar. Wa bitahir, dikeluarkan dari suci, jadi dikeluarkan dari sesuatu yang keras, itu sesuatu yang encer selain air, seperti air mawar, minyak goreng misalnya, tidak boleh cebok atau istinja dengan minyak goreng misalnya. Dikeluarkan dari sesuatu yang suci, itu sesuatu yang najis. Wal mutanajis, dan sesuatu yang terkena najis. Tidak boleh istinja dengan najis. Kalau orang istinja itu kan biar suci. Misalnya orang setelah kencing, zakarnya itu dibasuh dengan air, kalau tidak air dengan batu atau sesuatu yang keras. Nah, jadi kalau batunya tersebut misalnya sesuatu yang keras itu najis, ya percuma, tidak bisa. Misalnya ada pakai tai sapi tapi keras, itu kan najis, tai sapi misalnya, meskipun keras. Wabil qali, dikeluarkan dari qali, ghairuhu, selain qali. Kal qasabi, seperti tumbuh-tumbuhan yang halus, pakai tumbuh-tumbuhan, pakai daun, ya tidak boleh. Wa bawairi matumin, dan dikeluarkan dari ghairu mat'umin. Al-mat'um yaitu sesuatu makanan, tidak boleh. Kalau khubzi, seperti roti, masak cebok pakai roti misalnya, tidak boleh, tidak boleh. Lebih baik dimakan aja roti, nggak usah dipakai cebok. Dari yang lain seperti kayu dan lain-lainnya, seperti yang penting keras. Wa biqaulihi, dan dikeluarkan dari perkataannya musannif, wala muhtaramin, al muhtarami, sesuatu yang terhormat.
yang dihormati, maksudnya kal hayawan ni, seperti hayawan. Jadi cebok pakai hayawan, kakinya misalnya pakai kucing, kakinya kucing misalnya, ya tak boleh. Wa bi qawlihi, dan dikeluarkan dari perkataan wala mutallin, al mutallu yaitu sesuatu yang basah. Fa yujuzul istinja biwahidin mimma dzukira, maka tidak boleh istinja dengan sesuatu yang basah. Meskipun keras, tetapi kalau basah tidak boleh. Wa ya'si bihi fil mat'umi wal muhtarami, dan orang tersebut berdosa kalau istinja pakai dengan makanan seperti roti, istinja pakai roti itu berdosa. Dan sesuatu yang dimuliakan atau dimuliakan seperti hewan dan sebagainya. Wa syaratu ijza'il hajari wa ma fi makna, syarat bolehnya pakai batu dan sesamanya seperti minjamidin dari sesuatu yang keras yang telah disebutkan tadi. Allah yajifan najisu, jadi najisnya tersebut tidak maksudnya tidak kering. Wala yantakilu, dan tidak pindah dari an mawadiin, dari tempat alladzi istaqarra fihi, dari tempat yang keluar tadi. Jadi dubur tidak pindah, misalnya ke jatuh, misalnya ke pindah ke ke kaki misalnya. Indal khuruj, ketika keluar. Wala yatra'u alaihi ajnabiyun, tidak ada sesuatu yang selain najis itu. Jadi syaratnya seperti itu. Wa yaqulu inda iradati dukhulil khala'i, ketika orang tersebut hendak masuk ke tempat, ke WC, maka doanya Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika, mudah-mudahan dijauhkan, ya Allah, saya dijauhkan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu doanya. Jadi sebelum masuk ke WC itu pakai doa itu. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau masuk ke WC, jadi kaki yang kiri maksudnya permulaannya itu mulai dari kaki kiri. Kalau mau masuk kaki, bukan kaki kanan. Karena itu WC itu tempat kotor. Kalau tempat yang terhormat seperti masjid, kalau mau ke masjid, ya, kalau kita mau masuk masjid ya harus pakai kaki kanan. Langkahnya itu yang mulai dari kaki kanan. Tapi kalau tempat kotor seperti WC, kamar mandi, itu pakai kaki kiri. Lilitiba, karena ikut Nabi. Wal khubusi wal khubu bidhamil khu wal ba'i dan wal khubu jam'i khabithin, itu jamaknya lafaz khabithin. Wal khabaisu, sedangkan khabaisu jam'u khabithatin. Jadi khubusin setan laki, wal khabaisu setan bini, setan perempuan. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud khubus wal khabais, zukuranu syayatin wa inasuhum, yaitu setan laki-laki dan setan perempuan. Wa idza kharaja, apabila orang tersebut sudah selesai dari WC, udah cebok, mau keluar, maka qala nadban, orang tersebut berdoa,
ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Maka berdoa itu kalau sudah keluar di luar. Kita di dalam ada ini misalnya pintu. Di dalam sudah cebok, keluar, buka pintunya. Kalau keluar pertama kali itu melangkah pakai kaki kanan. Setelah di luar baru berdoa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Jadi jangan dibaca di dalam WC, tapi di luar. Juga tadi kalau mau masuk doanya tersebut, doa mau masuk Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dibaca di luar pintu. Baru setelah baca doa mau masuk WC, baru melangkah ke dalam, buka pintunya, kalau mau masuk pakai kaki kiri duluan. Udah selesai, buka pintunya, pakai kaki kanan duluan, melangkah dengan pakai kaki kanan. Setelah di luar, di pintu dulu, baru baca doa. Jangan dibaca di dalam. Maksudnya di dalam WC-nya itu, baca doa. Itu karena ada lafaz Allah, alhamdulillah kan ada lafaz Allah. Tidak boleh mengucapkan lafaz asma Allah. Jadi asma Allah dan namanya Nabi Muhammad di dalam WC atau kamar mandi tidak boleh. Pilih tiba karena ikut Nabi Muhammad. Wa yuqaddimu yasar wa inda dukhul, dan orang tersebut mendahulukan kaki yang kiri inda dukhul ketika masuk. Kalau masuk ke WC, kaki kiri dulukan, yang didahulukan. Wa yaminahu indal khurut, dan kaki kiri yang didahulukan ketika melangkah, ketika mau keluar dari WC. Seperti itu. Itu adalah dari Kanjeng Nabi atau etika ketika masuk dan keluar WC. Seperti itu. Jadi kami tegaskan sekali lagi, jadi doanya itu dibaca di luar WC, bukan di dalam WC. Karena di situ ada kalimat asmanya Allah, dan itu tidak boleh dibaca di dalam kamar mandi atau WC. Karena itu tempat kotor. Seperti itu. Makanya dibacanya baik doa sebelum masuk WC atau keluar dari WC, dibacanya di luar pintu, di luar kalau udah keluar. Seperti itu. Demikianlah keterangan ini diambil dari kitab Siti Nur Masailah, halaman mulai dari halaman berapa tadi itu? Halaman 12 sampai halaman 15. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.